Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cahaya Kampus, ruang refleksi mahasiswa Muslim yang membahas tentang nilai, tantangan, dan peran kita sebagai generasi penerus Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam obrolan penuh makna dengan pembahasan yang menarik. Minat sobat semua tentunya saya Soleh. Dan saya Septi, episode kali ini memang agak berat, tetapi penting untuk dibahas, terutama bagi kita yang hidup di tengah arus pemikiran modern. Benar, kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dari sudut pandang mahasiswa Muslim yang harapannya kita bisa membentengi diri dari pemikiran dan ideologi yang bertentangan dengan nilai Islam. Dan hari ini kita sudah kedatangan tiga narasumber yang luar biasa. Silahkan perkenalkan diri teman-teman. Assalamualaikum semua. Halo, kenalin namaku Irma, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2024. Yang meskipun bidangku itu di lingkup ekonomi, tapi aku juga berfokus nih pada gajian gender dan pendidikan dari perspektif Islam. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Nah, di sini saya tertarik dengan pembahasan bagaimana sih media membentuk opini tentang feminisme dan juga penyimpangan seksual seperti LGBTQ+. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Etna, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2024. Di sini saya akan berbagi sudut pandang dari sisi psikologi dan juga identitas remaja. Baik, terima kasih. Salam kenal teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mulai dari hal mendasar. Silakan Irma, bisa jelaskan secara singkat apa sebenarnya feminisme itu? Oke, dimulai dari aku ya. Kalau menurutku nih, secara umum, feminisme itu suatu gerakan yang menuntut kesetaraan antara hak antara perempuan dan juga laki-laki, pria dan juga wanita. Nah, awalnya gerakan ini tuh hanya fokus pada hak pendidikan dan politik. Namun saat ini nggak cuma hal itu, merambat kemana-mana nih. Nah, terus muncul banyak feminisme radikal yang menolak peran gender secara biologis, bahkan menganggap agama itu sebagai bentuk penindasan. Kalau kita lihat kasusnya nih ya, di beberapa negara barat, feminisme itu berkembang ke arah yang cukup radikal. Mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu dianggap wajar, kayak contohnya peran ibu rumah tangga, terus juga struktur keluarga yang tradisional, dan lain sebagainya itu. Nah, tapi penting juga diingat, nggak semua feminis itu punya pandangan yang sama. Sekarang banyak juga feminis yang, apa ya, melakukan pendekatan lah istilahnya kayak berupa interaksi yang tidak hanya bicara soal gender tapi juga kaitannya sama ras, kelas sosial, latar belakang budaya, terus apapun itu. Jadi nggak hanya tentang gender aja ya. Nah, terus feminisme itu kan luas banget ya. Nah, tapi benang merahnya itu tetap pengen semua orang, apapun gendernya, itu bisa diperlakukan adil dan setara. Itu sih menurutku. Wah, cukup jauh ya pergeserannya dari Indah dari sisi media. Boleh berbagi pandangannya bagaimana feminisme dan disorientasi seksual ini bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Oke, di sini aku mau jelasin kayak pandangan aku tentang gimana sih peran media dalam kasus atau gerakan feminisme ini. Nah, jadi kalau dari saya sendiri itu akan mengatakan bahwa media sosial ini sangat memiliki pengaruh yang signifikan ya pada arus perputaran feminisme dan juga penyimpangan seksual gitu. Kan di dunia yang sekarang kan globalisasi semua tuh bisa diakses secara online gitu kan. Kita bisa dapat banyak informasi secara online. Kalau misalkan kita nggak bisa nyaring informasi yang benar atau salah, mungkin kita bisa aja terblasuk ke dalam dunia tersebut gitu. Mungkin kita sering mendengar kampanye di luar sana bahwa kayak
My Body My Choice atau Love is Love. Yang hal ini mengacu, apalagi yang Love is Love ini ya, mengacu pada tindak di mana penyimpangan seksual. Orang-orang berpikir bahwa cinta ini memang datang secara tiba-tiba dan kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa memaksa gitu. Tapi kita kan diberi akal gitu dan juga pikiran untuk mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi untuk saya rasa love is love ini sering disalahgunakan. Dalam Islam itu cinta itu baik, cuma karena disalahgunakan ini, diselewengkan ini, jadi kesannya itu nggak normal gitu ya. Terus juga kampanye-kampanye seperti itu kan terlihat seperti membela hak gitu. Tapi pada sebenarnya di balik itu semua ada narasi yang mereka itu menormalisasikan penyimpangan kayak yang LGBTQ kayak gitu ya. Dan sayangnya banyak anak muda saat ini yang mengikutinya tanpa menyaring terlebih dahulu bagaimana atau apa yang baik dan buruk untuk mereka. Kayak gitu sih kalau dari sisi media. Oke, oke. Etna, bagaimana dengan disori disorientasi seksual dari sisi psikologi itu sendiri? Tolong jelaskan. Nah, disorientasi sendiri itu ialah kebingungan mengenai orientasi seksual yang dapat terjadi pada seseorang. Penyebabnya bisa karena krisis identitas maupun lingkungan sosialnya. Tanpa bimbingan dan pembinaan yang baik, individu dapat dengan mudah dipengaruhi oleh pengalaman perubahan dalam orientasi seksual mereka. Kondisi ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dianggap normal, namun itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh sebagian orang. Mungkin itu dari aku. Masya Allah, Sobat Caka, ini mengingatkan kita pada kisah kaum Nabi Lut yang diceritakan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81, bahwa perilaku menyimpang itu sudah terjadi sejak zaman dahulu dan jelas dilarang dalam Islam. Bahkan dalam dalil dikatakan bahwa perilaku penyimpangan seksual ini ditimpakan azab yang pedih. Nauzubillah min zalik. Nah, selanjutnya apa dampaknya jika mahasiswa ini ikut ke dalam arus feminisme radikal dari ideologi LGBT itu sendiri? Oke, ya, untuk feminisme, perempuan itu kan cenderung menolak peran dan fitrah mereka menjadi seorang ibu atau istri. Ini kalau bicara tentang apa wanita-wanita yang punya sifat feminisme gitu ya. Nah, padahal kita semua tahu bahwa Islam itu justru memuliakan peran itu. Ramai sekali itu beberapa waktu tentang narasi child free. Pada tahu kan child free? Nah, itu digemuruhkan di sekitar kita. Memang hal ini merupakan pilihan masing-masing pasangan suami istri yang halal loh ya. Nah, tapi di sisi lain, hal ini bisa jadi mutus fitrah manusia sebagai makhluk yang melahirkan manusia baru sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini berhubungan dengan Islamnya nih udah. Nah, selain itu, mereka juga bisa kehilangan rasa taat pada ajaran agama. Bayangin aja, anak itu kan bukan hanya sebuah rezeki ya, tapi juga amanah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencoba mengubah takdir itu, salah satunya dengan child free itu ya, apakah mereka tidak memikirkan konsekuensi ke depannya? Nah, kalau kita tarik lebih dalam, keputusan untuk hidup child free itu bukan cuma soal kebebasan individu, tapi juga berdampak pada nilai sosialnya dan spiritual yang lebih luas. Nah, dalam Islam sendiri, anak itu bukan cuma titipan, tapi juga bagian dari amal jariah, dari kelanjutan dakwah, dari generasi penerus yang membawa cahaya kebaikan di muka bumi ini. Intinya kan anak itu juga dapat memberikan pahala kepada kita gitu loh. Nah, kita juga harus hati-hati nih. Jangan sampai tren-tren yang kayak child free itu membuat kita perlahan-lahan kehilangan makna dari keluarga itu sendiri. Karena sebenarnya membangun keluarga itu apa ya? Ketika kita menjadi ibu atau ayah, itu tuh bagian dari ibadah. Emang nggak mudah dan nggak semua orang itu punya jalan yang sama. Tapi ketika keputusan seperti child free ini jadi tren yang dirayakan tanpa pertimbangan nilai agama atau tanggung jawab sosial, kita tuh perlu banget untuk mengajak dialog yang sehat kepada mereka-mereka ini.
aku nggak ngejudge, tapi juga nggak ikut-ikutan. Ya, aku di pihak netral gitu. Tapi kalau bisa, Child Free ini jangan menjadi tren gitulah. Nah, soalnya kalau kita semua berpikir hanya soal aku dan pilihanku, tanpa melihat misi kita sebagai hamba dan khalifah, ya bisa-bisa kita malah kehilangan arah. Jadi penting banget buat kita, apalagi sebagai Muslim, buat selalu menimbang keputusan hidup dengan hati yang jernih dan ilmu yang cukup. Gitu sih. Wah, cukup rinci sekali ya buat pendapatnya Kak Irma. Oke, kalau misalkan kita ngomongin soal mahasiswa gitu ya, atau anak-anak muda masa kini, itu kan sekarang tuh dunia dipenuhi oleh Gen Z ya. Mereka yang bakal memimpin dunia gitu. Pada umumnya mereka ini masih apa ya, banyak sekali doktrin-doktrin yang membuat mereka itu bingung akan nilai-nilai Islam dan juga nilai Barat. Mereka jadi sulit membedakan antara bagaimana sih atau apa sih yang benar dari nilai Islam dan juga nilai Barat. Ada yang menganggap bahwa Islam itu kolot atau patriarki. Padahal mereka hanya belum tahu esensi keadilan dalam dunia Islam itu seperti apa. Nah, pada kenyataannya, Islam ini tidak menolak perubahan atau perkembangan zaman, tetapi kita lebih ke mengarahkan perubahan agar tetap berada di dalam kerangka kebenaran dan juga keadilan. Karena kalau kita ngomongin keadilan sendiri ya, keadilan itu bukan hanya soal apa yang terasa adil menurut kita, tetapi apa yang Allah tetapkan sebagai adil seperti itu. Eh, di dunia atau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan ada adik kakak. Si kakak tuh udah SMP sedangkan si adik masih TK. Kan sebagai orang tua kita nggak mungkin ya ngasih uang saku dengan nominal yang sama. Kayak misalnya 15.000 gitu buat si kakak sama si adik. Kan untuk keperluan dan juga kebutuhan mereka tuh juga jelas berbeda ya. Biasanya kalau si adik itu masih dalam jangkauannya orang tua banget, sedangkan si kakak itu udah kayak kalau misalkan mau beli apa udah biarkan sendiri gitu kan, tapi tetap dalam pantauan orang tua. Nah, seperti itulah keadilan. Bukan hanya yang terlihat sama, tetapi apa yang menurut Allah itu memang diadilkan seperti itu. Lalu juga untuk dalam Islam ini, keadilan ini juga tidak bias ke gender ya, laki-laki atau perempuan gitu. Tetapi mereka ini bekerja sesuai dengan peran dan juga amanah. Laki-laki dan perempuan dalam Islam itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Bukan karena salah satu pihak ini lebih lemah atau bagaimana, tetapi Allah menciptakan mereka dengan fungsi dan kekuatan yang berbeda pula. Ini bukan termasuk patriarki ya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian berpikir perbedaan ini termasuk patriarki, oh kalian salah. Jadi, untuk perbedaan ini adalah merupakan suatu keadilan yang Allah tetapkan kepada kita. Untuk laki-laki dan perempuan sendiri kan itu berbeda ya di antara kekuatan sama kemampuannya. Kalau misalkan ya untuk perempuan sendiri kan mungkin dari sisi fisik memang lebih lemah daripada laki-laki. Tapi kita lebih mengandalkan otak dan juga pikiran kita gitu kan. Seperti itu kalau menurut keadilan, sisi keadilan di masa kini. Nah, dari sisi psikologisnya, mahasiswa dan anak muda seringkali mengalami konflik batin terkait disorientasi seksual. Tanpa bimbingan, mereka merasa tidak diterima dan cenderung menarik diri. Penting untuk memberikan arahan kepada mereka agar kembali ke jalur yang benar. Penolakan total terhadap ajaran agama dan nilai kebenaran dapat berbahaya. Bimbingan harus bersifat rasional, empatik, dan memperhatikan aspek spiritual. Ruang aman untuk berbicara diperlukan bagi mereka yang mengalami masalah ini. Pendekatan harus lembut, namun harus juga tegas. Islam sendiri mengajarkan pendekatan yang lembut, namun tegas dalam prinsip. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya dan selalu membuka jalan untuk bertaubat. Kita juga lihat adanya fenomena toleransi berlebihan ya, sampai semua hal dibenarkan atas nama kebebasan. Benar. Padahal dalam Islam sendiri kebebasan itu harus tetap dalam koridor syariat. Nah, kebebasan tanpa batas justru dapat membahayakan karena bisa menjerumuskan. Pembahasan yang menarik ya Sobat
Caka, sebelum kita bahas solusi soal keadilan dan identitas di era sekarang, yuk kita sedikit flashback sebenarnya dari mana sih asal-muasal gerakan feminisme dan LGBTQ+ ini muncul. Nah, betul tuh. Ini penting banget nih. Eh, Oke, aku izin masuk ya. Nah, kita kan membahas sejarah di masyarakat modern aja ya, karena lebih kompleks dan berkaitan antara feminisme dan penyimpangan seksual ya. Banyak dari kita yang cuma ngelihat fenomenanya di hari ini, tapi lupa kalau semua ini tuh punya sejarah panjang. Dan menariknya, semua itu bermula dari ketidakadilan. Feminisme itu muncul di Barat sekitar akhir abad ke-19-an. Nah, awalnya bukan soal ingin menyaingi laki-laki, tapi lebih ke karena perempuan itu apa ya, waktunya itu benar-benar nggak dianggap gitu loh. Mereka itu kayak disepelein gitu. Ngebayang nggak zaman dulu perempuan di Eropa itu nggak boleh sekolah, nggak bisa punya harta sendiri, bahkan nggak bisa ikut pemilu. Mereka itu ingin menyampaikan pendapat aja itu nggak bisa. Yang bisa itu cuma apa? Laki-laki. Jadi gelombang pertama feminisme waktu itu fokusnya ke hal-hal mendasar kayak hak pilih, hak pendidikan, dan juga hak hukum. Nah, baru deh masuk ke gelombang kedua di sekitar abad 20-an. Itu tuh mulai muncul isu tentang kesetaraan gender di dunia kerja, keluarga, ataupun politik. Itu. Oke, pembahasan yang menarik banget ya. Ya. Lalu aku mau nambahin, tadi kan udah di gelombang satu sama gelombang dua. Nah, di sini tuh sebenarnya juga ada gelombang tiganya, yang mana ini feminisme sudah mulai masuk ke arah yang lebih radikal lagi. Tadi kan udah dijelaskan ya dari awal kalau feminisme itu awalnya hanya untuk politik dan juga pendidikan. Tetapi di gelombang ketiga ini, feminisme ini mulai memunculkan gerakan-gerakan baru yang lebih radikal, termasuk pada isu orientasi seksual yang mana mereka ini pembahasannya tentang tubuh perempuan, lalu sampai pada titik di mana mereka memiliki apa ya kritik terhadap nilai agama dan juga budaya. Nah, dari sinilah feminisme ini mulai berkaitan erat dengan konsep penyimpangan seksual atau LGBTQ+ tuh ya. Gerakan feminisme ini atau yang menyebabkan LGBT ini mulai terlihat di awal abad ke-20-an gitu kalau nggak salah. Tapi mulai jadi sorotan besar itu sorotan global itu pada saat setelah peristiwa Stonewall Riot di New York tahun 69. Nah, kalau kalian belum tahu gitu ya, peristiwa Stonewall Riot ini suatu peristiwa kekerasan demonstrasi yang terjadi di salah satu bar gay yang ada di New York, yang mana eh, terjadi kerusuhan gitu di bar tersebut. Ya, eh, kerusuhan ini terjadi oleh penggerbekan polisi dan juga aktivis-aktivis lainnya gitu yang membuat pada akhirnya mereka ini melakukan perlawanan sehingga menginginkan suatu kebebasan untuk gerakan-gerakan penyimpangan ini termasuk LGBT. Terus bisa dibilang Stonewall Riot ini salah satu awal mula keberanian kaum LGBTQ+ untuk speak up di ruang publik yang mereka menuntut hak dan kewajiban mereka, bukan kewajiban sih ya, menuntut hak aja, menuntut hak mereka untuk menolak didiskriminasi. Nah, sejak saat itulah gerakan ini semakin kuat di Barat dan sekarang mulai menyebar di berbagai negara, termasuk di negara-negara Muslim. Kalau kita mengamati gitu ya di sekitar kita itu kan juga ada gitu ya Kak, orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual. Jadi ya bukan hal yang harus dinormalisasikan sih, memang kita harus memberikan pengertian ke mereka-mereka ini yang mungkin melakukan kegiatan penyimpangan tersebut. Tapi Gitu. penting banget nih untuk kita pahami bahwa gerakan-gerakan ini lahir dari kondisi sosial yang kacau, yang tidak adil. Sayangnya, ketika diangkat tanpa filter nilai agama, maka hasilnya bisa bertabrakan dengan nilai-nilai Islam. Ya, disinilah pentingnya kita sebagai anak muda Muslim buat melek sejarah dan paham akan masalahnya. Jangan langsung ikut arus atau ikut menolak tanpa ilmu. Kita harus tahu mana perjuangan yang benar dan mana ideologi yang menyimpang. Wah, story yang sangat mencengangkan sekali. Ternyata selain dari kisah penyimpangan kaum Nabi Lut alaihissalam,
ternyata bisa ini terulang kembali di masyarakat modern. Subhanallah. Ya, betul tuh, Kak. Kayak ngeri banget tau. Kayak apa ya? Kita tuh kayak kembali ke zaman jahiliyah. Padahal kita kita tuh kan udah dituntun ya sama Islam gitu, udah diarahin dari yang sebelumnya LGBT, terus akhirnya eh, apa Nabi Muhammad mengarahkan agar kembali ke jalan yang benar gitu kan ya. Nah terus ternyata di saat ini itu malah kembali lagi tren-tren seperti itu, kayak miris sekali. Iya, betul banget sih. Apalagi sekarang itu kan udah ada ya negara-negara yang dengan terbukanya mereka ini eh, meloloskan pernikahan sama jenis dan lain sebagainya. Terlebih kayak negara-negara Barat dan beberapa negara Asia pun juga udah banyak yang melegalkan seperti itu. Entah karena em, mungkin dari apa ya masyarakatnya sendiri mungkin mereka lebih banyak yang pro seperti itu sehingga pemerintahnya membuat kebijakan demikian. Baik, sekarang kita masuk ke solusi. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa Muslim menyikapi ini semuanya? Oke, dari aku nih ya Kak. Pertama, kita tuh perlu memperkuat ilmu agama. Nah, tanpa pemahaman yang benar, kita itu akan mudah goyah. Nah, caranya agar kita bisa memperkuat ilmu agama itu, kita kan ini ya, Sobat Caka ini semua mahasiswa Universitas Negeri Malang kan, pastinya kan. Nah, di apa di UM itu kan udah nyediain tuh MKU, kita udah difasilitasi, diberi pembelajaran untuk mempelajari agama, untuk memperkuat agama kita. Nah, itu kan ada MKU Pendidikan Agama Islam. Dari MKU itu, nah kita kan kayak diberi kayak penguatan tentang agama gitu, diberi ilmu agar tidak apa, tidak mudah goyah iman kita dan juga terhindar dari yang namanya kayak radikalisme gitu kan. Soalnya emang paling rawan banget ya, apa ya? Ya intinya rawan gitulah mahasiswa itu paling rawan kena yang namanya radikalisme kayak gitu tuh. Nah, kalau misalkan apa kita sebagai mahasiswa gitu ya, nah kita itu bisa mengikuti kajian kayak yang dilakuin sama UM kan itu udah ada TD itu Tafakuh fi Dinil Islam itu kan. Nah di situ eh, ustadz-ustadz yang ada di UM itu udah ngasih kajian-kajian, ceramah yang dapat memperkuat iman dan pengetahuan kita tentang Islam. Lalu kita juga bisa membaca tafsir nih. Nah, bisa dilakuin sendiri, tapi kalau menurutku ya kita mending didampingi aja sama orang yang lebih ahlinya. Kalau misalkan ingin membaca tafsir gitu kan. Lalu kita juga harus mencari lingkungan yang dapat menguatkan iman kita. Karena apa? Bayangin aja, kalau misalkan kita berada di lingkungan yang apa ya, teman-temanmu tuh imannya anjlok semua gitu. Gimana ya? Sorry ya. Kayak nggak rajin sholat. Ya. Terus apa lagi? Eh, Males baca Al-Quran. Nah, kamu itu kan bakalan kayak ikut-ikutan males karena apa? Sejatinya manusia itu kan suka meniru kan. Nah, kalau misalkan kita ikut-ikutan apa bergaul, terlalu sering bergaul dengan mereka-mereka yang udah kayak gitu, itu Allah alam, nggak tahu tuh iman kita kayaknya bakal bisa goyah deh gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita itu berada di lingkungan yang tepat, kita itu apa memilih harus pinter-pinter milih teman lah intinya. Eh, Cari teman yang apa rajin sholat, terus semangat belajarnya itu tinggi. Nah, intinya yang bisa mengajak kita ke kebaikan gitu. Nah, insya Allah eh, apa kita bisalah menguatkan iman kita dan terhindar dari yang namanya radikalisme itu. Itu sih kalau menurutku. Oke, jadi apa ya, lingkungan pertemanan itu cukup eh, berpengaruh dalam
gimana kualitas iman kita gitu ya. Terus juga perdalam ilmu agama teman-teman, rajin sholat, jangan jangan sampai tinggalkan sholat. Terus juga baca Al-Quran gitu ya. Ya, Saya betul juga banget. bangga sebagai mahasiswa UM. Terus tiap eh, tiap minggu itu ada kegiatan TDI gitu. Itu bagus sih. Terus kalau dari sisi media sosial gitu ya, kita kan tahu ya kalau di zaman modern ini kita semua menggunakan yang namanya media sosial, aplikasi online gitu ya. Kita bisa melakukan banyak cara supaya kita terhindar dari aksi-aksi kayak feminisme yang radikal, terus juga penyimpangan seksual. Ini dengan cara kayak yang pertama kita bisa memfilter informasi. Biasanya kalau di TikTok atau di Twitter atau di Instagram itu kan isi page kita sesuai dengan apa yang kita cari gitu kan. Itu algoritmanya mereka. Nah, kita bisa mencari algoritma, kita bisa membuat algoritma kita sendiri dengan mencari hal-hal yang baik. Kita bisa mencari kajian-kajian Islam di internet dan lain sebagainya. Kan banyak itu ya ustadz-ustadz yang juga main internet buat berdakwah gitu kayak siapa ya? Ustadz UAS, terus juga ada banyak gitu. Terus juga kita bisa eh, menahan jari kita untuk tidak asal repost atau ikut tren yang apa ya, yang menyesatkan gitu. Jadi di TikTok itu di media sosial itu juga ada filterisasinya juga kan. Kita bisa menyaring bagaimana apa yang baik, apa yang buruk untuk kita ikuti seperti itu. Itu juga keteguhan hati kita juga is, masuk ke dalamnya gitu. Kita juga bisa tetap aktif gitu ya di media sosial, tapi dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Jangan sampai menyimpang seperti itu. Nah, kalau terus dari aku nih, misal kita menemukan teman yang mulai menunjukkan gejala disorientasi, tapilah dia dan tunjukkanlah empati kita. Jangan langsung menghakimi, bimbing ajak dia diskusi, dan arahkan ke orang yang bisa membantu secara spiritual maupun psikologisnya. Mungkin Masya itu dari Allah. aku. Dan seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, bahwasanya berbunyi kita diajarkan untuk berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kita bukan hanya mahasiswa ya, tapi juga duta Islam. Tugas kita bukan hanya untuk lulus, tapi juga menjadi penerang di tengah kegelapan pemikiran zaman. Baik, terima kasih untuk Irma, Indah, dan Etna atas sharing sudut pandang atas materi hari ini. Sangat membuka mata dan hati kita dan sobat Cakar tentunya. Sama-sama. Semoga di pembahasan ini bisa jadi bahan renungan kita semua, agar kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kokoh dalam iman dan akhlak. Jangan lupa, setiap pilihan kita hari ini akan membentuk siapa kita di masa depan nantinya. Maka pilihlah jalan yang diridhoi oleh Allah. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.